Jadi aktor artinya jadi penghibur. Jadi aktor artinya jadi penghibur. Apa tugasmu sebagai seorang aktor? Melakoni peran dengan melakukan akting. Untuk apa kamu melakukan itu? Untuk menghibur orang. Terlalu banyak orang yang melihat profesi penghibur dengan sebelah mata. Yang sangat tua akan teringat pada para troubadour. Yang paling muda akan memikirkan para penyanyi di kafe-kafe. Tapi tunggu dulu, bukankah itu adalah profesi yang mulia? Memang, lebih dari itu, sangat mulia. Hanya saja, bagi sebagian orang itu, soalnya mungkin bukan mulia atau tidak mulia. Lain dari itu, mereka mungkin akan bertanya, hanya itu, hanya penghibur. Mungkin mereka berpikir bahwa profesi penghibur adalah profesi yang hanya. Atau mungkin mereka melihat keaktoran sebagai profesi yang inherent dalam satu medium. Seharusnya yang jauh lebih serius dari sekedar untuk menghibur. Film misalnya, mungkin dilihat lebih sebagai medium pendidikan atau politik yang dalam pikiran mereka mestinya lebih dari semata menghibur. Singkatnya, dalam kepala orang-orang ini, menghibur cuma hanya. Sebagai aktor, kamu tidak boleh berpikir dengan cara yang sama seperti itu. Sebagai aktor, kamu harus paham bahwa menghibur adalah pekerjaan yang jauh lebih dari hanya. Menghibur adalah segalanya yang hanya, harus, dan bisa kamu lakukan sebagai aktor. Bukan hanya karena itu sudah merupakan ketentuan hakiki bagi profesimu sebagai seorang aktor. Tapi karena menghibur selalu berarti lebih dari sekedar memberi hiburan. Menghibur adalah memberikan segala yang dibutuhkan orang untuk memajukan hidupnya. Membuat dirinya menjadi lebih dari apa adanya. Memberinya kesempatan untuk mengalami dirinya sebagai yang seharusnya. Karenanya, menghibur adalah apa yang harus kamu lakoni dalam hidupmu ketika kamu memilih untuk menjadi seorang aktor. Aktor harus menjadi penghibur yang baik. Didi Petet. Menghibur atau tidak jadi aktor, kamu mungkin mendapatkan peran dalam sebuah film pendidikan. Apakah dalam film itu tugasmu adalah mendidik? Tidak. Tugasmu tetap saja melakoni peranmu, melakukan akting, menghibur. Dan jika kamu mampu memainkan peranmu dengan baik, maka maksud film itu untuk memberikan pendidikan. Setidaknya lewat peran yang kamu lakoni akan terpenuhi. Artinya, dengan menghibur kamu telah memainkan peranmu untuk mendidik. Maka, pada hakikat terdalam dari profesimu, menjadi aktor adalah menjadi penghibur. Gagal memahami itu berarti gagal memahami profesimu. Menolak hal itu berarti menolak hakikat keaktoran. Apa jeleknya? Kamu akan kesulitan memikul beban keaktoran. Atau, kamu akan kesulitan bersikap rendah hati terhadap batas-batas profesimu. Atau, kamu akan kesulitan untuk merasa tercukupi dalam semua pencapaian. Dan setelah itu, setelah semua kesulitan itu, kamu akan sebenar-benarnya kesulitan untuk membuka dirimu pada peran. Artinya, kamu akan kesulitan untuk melakukan akting sesuai peran. Sungguhkah sebegitu dampaknya? Tentu saja. Bagaimana kamu akan melakukan akting jika kamu tidak tahu pada tujuannya yang paling puncak? Untuk apa kamu melakukan itu? Carilah kemungkinan bagi peranmu. Akting memiliki ribuan kemungkinan. Karenanya aktor harus mampu menyuguhkan laku akting yang tak terduga. Didi Petet. Kemungkinan
Bagi peranmu ada di dalam dirimu. Di luar dirimu ada sebuah dunia yang keuntungannya adalah memberi pengalaman hidup. Lewat pengalaman itu, kamu mengisi dirimu dengan berbagai pengetahuan, mengolah perasaanmu, dan membentuk seluruh sifat serta sikap yang membangun kepribadianmu. Ketika kamu memilih atau kebetulan dipilih untuk berperan di atas panggung atau di depan kamera, maka yang pertama-tama kamu butuhkan adalah dirimu sendiri. Dengan dirimu sendiri yang dimaksudkan adalah tubuh dan suaramu. Lalu seluruh pengalamanmu di dalam dunia yang kamu hidupi. Dari sini bisa kamu lihat bahwa selain tubuh dan suara, pengalaman adalah harta terbesar seorang aktor. Lewat pengalaman itulah kamu akan memulai upayamu menjadi peranmu. Dengan begitu, apa yang menjadi pengalamanmu adalah basis bagi peranmu. Ada soal klasik yang pernah diajukan oleh seorang guru akting Rusia bernama Richard Bolosky menyangkut hal ini. Aku belum pernah membunuh orang. Bagaimana aku akan memerankan seorang pembunuh? Jawabnya. Dalam bentuk yang kurang tragis, kamu punya pengalaman membunuh, misalnya membunuh kecoa. Gunakan itu sebagai basis peran. Persoalan yang sering kali tak terbaca dalam jawaban yang guru akting adalah dengan jawaban itu. Bolosky sedang bicara soal satu tuntutan dan dalam menjadikan pengalaman sebagai basis peran, yaitu kemungkinan bahwa pengalamanmu membunuh kecoa akan membuka sekian banyak kemungkinan bagimu untuk merasakan dirimu sebagai seorang pembunuh manusia. Pengalamanmu adalah gudang dari segala kemungkinan yang akan muncul bagimu dalam upayamu menjadi peranmu. Dan pengalamanmu ada di dalam dirimu. Maka bukalah dirimu bagi pengalamanmu. Kecuali kamu keliru memahami arti pengalaman dalam akting, maka kamu akan terantuk tanya misalnya, apa jadinya jika aku hanya memiliki pengalaman yang terbatas? Atau bagaimana jika pengalamanku tidak lebih banyak dari yang dibutuhkan peran? Pengalaman dalam akting bukan hanya pengalaman empiris dari apa yang secara posteriori kamu alami, tapi juga bentuk-bentuk lain dari kepenuhan dirimu dalam dunia. Dalam arti ini, pengalaman dalam akting adalah juga perasaan yang pernah kamu alami, pengetahuan yang pernah kamu pelajari, dan segala apa yang membuat kamu menjadi dirimu dalam seluruh kelebihan dan kekurangan. Ketika sedang ngabuburit di sebuah sore, keduanya berjumpa dengan seorang penjual bunga yang miskin dan memelas. Mungkin itu jalanan di Moskow yang sedang ramai. Dan saat itu mungkin musim dingin yang mencekik. Keduanya mungkin terpaku oleh apa yang sedang mereka saksikan. Setelah sebentar mengamati sang penjual bunga, si penyair berkata lantang, "Aku akan membuat puisi tentang penjual bunga itu." Lalu bagaimana dengan seorang aktor? Setelah sebentar mengalami sang penjual bunga, dia berkata lirih, "Aku telah menjadi penjual bunga itu." Seniman lain mengamati, seorang aktor mengalami dalam frasa ini memiliki 3 makna yang keseluruhannya akan menyediakan cara bagimu untuk menjadi. Makna pertama, mengamati pengalaman. Subjek amatanmu adalah sebuah pengalaman. Apa yang menarik dari sang penjual bunga bukan fakta bahwa dia adalah seorang penjual bunga, tapi terutama pengalaman sebagai seorang menjual bunga. Artinya, seorang aktor tidak mengamati semata fakta, tapi pengalaman yang muncul dari fakta itu. Jika kamu akan berperan sebagai sang penjual bunga dan hanya mengamati fakta dari keberadaannya sebagai penjual bunga, maka paling jauh aktingmu hanya akan meniru laku seorang penjual bunga. Tapi, jika kamu mengamati penjual bunga itu sebagai pengalaman dari seorang yang menjadi penjual bunga, maka kamu akan lebih mudah untuk menjadi seorang penjual bunga. Setidaknya di atas panggung atau di depan kamera. Bisnis sesungguhnya seorang aktor adalah mengambil dan menabung segala hal dalam kehidupan. Ini PT.
Makna kedua, mengalami pengamatan. Seorang aktor tidak mengamati subjeknya dengan pasif. Dia mengerahkan apa yang pernah dialami dalam pengamatannya. Dengan merasakannya berdasarkan hal itu, dia tidak hanya mengamati bagaimana sang penjual bunga menanti pembeli, tapi merasakan apa yang mungkin dari penantian itu. Kamu tak harus menghitung ketepatan rasa dalam pengalamanmu dengan rasa dalam pengalaman sang penjual bunga. Kamu hanya perlu membuka dirimu pada pengalaman dari apa yang bisa kamu rasakan. Merasakannya dengan sungguh-sungguh. Ekspresikan itu. Makna ketiga, mengamati untuk mengalami. Ini adalah pernyataan yang jelas bagi seorang aktor. Kamu tidak mengamati subjekmu untuk mempelajarinya, menganalisanya, apalagi untuk melahirkan teori mengenai hal itu. Sebagai seorang aktor, kamu mengamati subjekmu untuk mengalaminya, dan mengalami apa yang dia alami adalah menjadi dirinya. Kesimpulannya, aktor mengamati dengan mengalami. Tidak ada yang salah jika kamu mempelajari peran. Hanya saja kamu tidak perlu melakukan itu jauh melampaui apa yang kamu butuhkan untuk menjadi peran. Itulah kenapa sang aktor dalam cerita Stanislavski bisa melakukan tanpa harus melakukan studi pustaka, psikologi dan sosiologi mengenai sang penjual. Aktor yang baik mempelajari perannya demi menjadi perannya, bukan demi pengetahuannya semata mengenai perannya. Mengetahui banyak hal mengenai peranmu tidak lebih berguna bagimu daripada mengetahui apa yang kamu perlukan untuk menjadi peranmu. Tak jarang terjadi, pengetahuan yang terlalu banyak mengenai peranmu justru membuat kamu kehilangan tujuan dari apa yang kamu harus mempelajarinya. Lebih dari itu, berperan memang bukanlah soal apa yang kamu tahu dari peranmu, tapi bagaimana kamu memerankannya. Tafsirkan peranmu secara unik. Pertanyaan sudah pasti. Dengan apa kita akan menafsirkan peran? Jawabannya juga pasti. Dengan memahaminya, mempelajari berbagai hal menyangkut peran itu, melakukan pengamatan, mengujinya dengan pengalamanmu, dan melatihnya. Tapi semua itu adalah cara yang masuk di akal dalam pembuatan penafsiran sehingga tidak cukup untuk bisa menjamin bahwa kamu akan menjadi peranmu dalam cara yang benar. Kamu tidak boleh mengabaikan cara itu, tapi kamu sebaiknya menambahkan sesuatu di dalam proses itu. Apa itu imajinasi? Bagaimana menggunakan imajinasi dalam menafsirkan peran? Gunakan imajinasimu secara kreatif. Imajinasi bisa dibilang sebagai berkhayal secara kreatif. Tidak ada imajinasi yang benar atau keliru. Yang ada hanya imajinasi yang kurang atau lebih. Aktor nggak boleh kekurangan imajinasinya. Jangan takut dengan imajinasi yang tak wajar, melenceng dari pakem, atau berlebih-lebihan. Jangan menyensor imajinasimu sendiri. Juga jangan menjadikan peranmu sebagai sensor atas imajinasimu. Gunakan imajinasimu secara aktif. Jangan hanya duduk dan menghayalkan apa yang akan, harus, dan bisa dilakukan peran, tapi melakukan apa yang kamu imajinasikan. Dalam melakukan itu sambil terus melayakkan imajinasimu. Bermain-mainlah dengan imajinasimu. Senang-senang. Yakinlah bahwa pada satu sisi, aktingmu bukan berkembang tanpa batas seiring imajinasimu. Pada sisi lain, imajinasimu akan menemukan sendiri batas kewajarannya. Seiring dengan kewajarannya, aktingmu biarkan apa yang kau lakukan itu menentukan sendiri capaian imajinasimu. Mana yang berguna bagi peran? Dasarkan imajinasimu pada pengalaman. Kamu tidak akan pernah punya cukup waktu untuk menghubungkan dirimu dengan peran. Lewat imajinasimu, jika kamu memilih titik tolak yang keliru dalam menjalankan imajinasimu, maka gunakan waktumu dalam menjadi peranmu dengan melandaskan imajinasimu atas peranmu pada pengalaman diri sendiri. Dan dengan melandaskan imajinasi peranmu pada pengalamanmu sendiri, kamu akan bisa mengekspresikan aksi peranmu dengan sungguh-sungguh. Karena dengan cara itu,
kamu akan bisa merasakan apa yang membuat peranmu mengekspresikan aksinya. Aktor adalah pemilik gudang imajinasi. Jika kamu belum memilikinya, maka berpikirlah untuk menjadi aktor. Arahkan imajinasimu pada detail peranmu. Jangan terpaku pada imajinasi besar mengenai peranmu. Aku berperan sebagai seorang jenderal. Bentuk yang besar itu lewat detail-detail kecilnya. Bagaimana aku bersedih sebagai seorang jenderal? Dengan cara demikian, lebih dari memainkan peranmu, kamu bisa menjadi peranmu. Dan itulah ideal dalam melakukan acting. Fokuskan imajinasimu pada situasi batin peranmu. Ekspresi yang terwujud dalam suatu aksi adalah akibat dari satu atau lebih kondisi emosi. Maka imajinasikan apa yang harus kamu ekspresikan. Aku bersedih, bukan bagaimana kamu mengekspresikannya. Aku menangis. Maksudnya jangan berkutat pada soal bagaimana caranya mengekspresikan suatu perasaan, gejolak, emosi, dan sebagainya. Jangan berlatih untuk menangis. Yang perlu kamu lakukan adalah berkutat dengan isi perasaanmu, peristiwa, dan semua sebab yang bisa membangkitkan perasaan, emosi, serta apa yang melahirkan aksi ekspresimu. Hiduplah dengan dan di dalam imajinasimu. Hidup dengan imajinasimu adalah hidup dengan menjadi peranmu, dan hidup di dalam imajinasimu adalah hidup di dalam dunia peranmu. Jadi, kamu hanya bisa hidup di dalam imajinasimu jika kamu bisa hidup dengan imajinasimu. Ingat, dunia bagi peranmu telah diciptakan untukmu oleh naskah dan tafsiran sutradara atas naskah itu. Yang harus kamu lakukan adalah hidup di dalamnya dengan bersungguh-sungguh menjadi peranmu. Lalu, kenapa peranmu harus unik? Karena semua peran itu unik. Persoalannya adalah apakah kamu tahu di mana keunikan peranmu? Tentu saja kamu tahu jika kamu melakukan penafsiran secara unik atas peranmu dengan menggunakan imajinasimu. Dan perhatikan setiap detail. Acting adalah arus tindakan tanpa henti dari satu momen ke momen lain. Setiap momen menyuguhkan sebuah peristiwa untuk dinikmati penonton dari peranmu. Maka kuat tidaknya sebuah momen sangat ditentukan oleh kuat tidaknya acting yang kamu lakukan. Karenanya, acting yang kuat akan membentuk momen yang kuat, dan pada gilirannya menyuguhkan peristiwa yang kuat untuk dinikmati penonton. Sedangkan acting yang lemah akan membentuk momen yang lemah, dan karenanya hanya akan menyuguhkan peristiwa yang lemah kepada penonton. Acting yang lemah dalam membentuk sebuah momen adalah acting yang dilakukan dengan terputus-putus. Dan acting akan terputus-putus jika kamu abai terhadap detail dan tindakan yang harus kamu lakukan sebagai peran. Artinya, kamu hanya bisa melakukan acting yang kuat jika kamu memperhatikan setiap detail dalam tindakan peran. Dan setiap detail itu harus merupakan rangkaian dari satu tindakan ke tindakan lain yang mengalir tempat. Itu adalah metanya. Berikut ini adalah jalan. Pikirkan sebuah cerita dalam naskah sebagai rangkaian peristiwa demi peristiwa yang harus dihidupi peran. Lalu pikirkan setiap peristiwa itu sebagai rangkaian tindakan demi tindakan yang harus dilakoni peran. Kemudian, pikirkan setiap tindakan itu sebagai rangkaian gerak dan diamnya tubuh serta suara dari peran. Sampai disitulah baru kamu akan menemukan bahwa gerak dan diamnya tubuh serta suara peranmu itulah yang merupakan detail penting bagi keseluruhan tindakan peranmu untuk membentuk peristiwa hingga seluruh cerita dapat terbangun. Dan itulah kenapa acting tersebut harus tindakan tanpa henti. Acting tidak cukup hanya baik atau buruk, tapi harus sampai pada pemahaman indah atau tidak indah. Didependen. Lalu apa yang harus kamu lakukan agar gerak dan diamnya tubuh serta suaramu membentuk sebuah arus tindakan tanpa henti? Sederhana. Perhatikan dengan benar kapan actingmu adalah aksi dan kapan ia adalah reaksi. Tapi ingat, aksi tak selalu gerak dan reaksi tak selalu diam. Jadi kamu boleh menyimpulkan begini. Detail acting adalah gerak dan diamnya tubuh serta suara aktor ketika menjadi perannya.
Masing-masing detail itu baru bisa dibilang membentuk rangkaian yang tak terputus dari satu tindakan acting jika ia bisa menghubungkan antara aksi peran dengan reaksi. Kamu sebaiknya melakukan ini. Pahami apa yang harus dilakukan peranmu dalam gerak dan diamnya tubuh serta suaranya. Kapan dia harus melakukan aksi dan kapan dia harus melakukan reaksi. Lalu kapan dia harus kembali bereaksi dan lanjut bereaksi. Lalu seterusnya dan seterusnya. Lakukan semua itu sebagai satu rangkaian yang tak terputus-putus. Dan jika itu terasa sulit bagimu, maka itu karena kamu belum cukup berlatih. Lalu kejutkan penonton. Segala kemungkinan bagi laku akting yang unik harus kamu cari bukan hanya karena kamu harus tampil menarik dan khas, tapi juga karena kamu harus menjadi peranmu dengan cara yang indah. Dan hasilnya pasti akan menunjukkan. Ada lagi, pas Mahadaya Cinta. Pas akhir pementasan, aku improve. Aku kira dia bakalan marah. Malah dia bilang, Tora, babak terakhir punya kamu. Aku langsung semangat lagi. Tora Sudiro. Tentu saja kita harus mengartikan kejutan sebagai suatu yang terjadi tanpa terduga. Dan akting yang indah, sekalipun harus realistis dan masuk di akal, selalu tak terduga, yakni tidak bisa ditebak oleh penonton. Maka menjadi jelas bahwa kemungkinan yang harus kamu cari dalam peranmu adalah kemungkinan bagi laku akting. Aksi dan ekspresi peranmu yang tidak bisa diduga oleh penonton. Dan semua itu harus bisa kamu mainkan tanpa mengabaikan kewajaran laku aktingmu dan sifat masuk akal yang sederhana dari realitas peranmu. Artinya, kamu tidak mengejutkan karena keluar dari kenyataan peranmu, tapi justru kamu karena berada di dalam secara konsisten. Ingatan yang baik soal ini adalah pilihan Al Pacino untuk tenadah dan mengangkat setelah putrinya dibunuh dalam film Godfather 3. Nama yang diberikan untuk ekspresinya itu adalah Silent Scream, dan Al Pacino melakukan itu tanpa keluar dari perannya sebagai Don Michael Corleone. Jika bukannya justru menyimpulkan bobot perannya. Itulah contoh kejutan dari acting yang ini. Empat unsur dasar acting. Acting itu adalah: 1. Acting bukan pamer. 2. Acting itu bukan pamer. 3. Acting itu bukan pamer. Didibatkan. Memajukan karir actingmu. Ada setidaknya 4 unsur dasar dari dalam dirimu yang akan menjaga kemajuan karirmu dalam acting, yaitu napas, relax, fokus, dan sadar. Tanpa keempat unsur ini akan sulit bagi kamu untuk maju dalam acting. Disebut unsur dasar karena keempatnya merupakan unsur paling mendasar. Tidak bisa diredukasi kurang dari itu. Dan merupakan landasan dari begitu banyak hal penting dalam acting. Artinya, ada banyak unsur penting dalam acting, seperti rasa, imajinasi, pengalaman batin, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi keempat unsur yang sedang kita bicarakan ini adalah unsur dasar. Tak heran, 3 dari unsur itu, yakni pernapasan, relaksasi, dan konsentrasi, dalam kurung fokus, kerap dibicarakan dalam rangka pelatihan dasar acting. Tapi bersama dengan kesadaran, ketiganya memiliki nilai yang jauh melampaui itu, melampaui latihan. Argumentasi ringkasnya, kamu tidak bisa melakukan acting kapan saja, di mana saja, dan dengan peran apa saja, tanpa keempat unsur tersebut. Lebih dari itu, keempatnya memiliki nilai khusus dalam acting.
Yang paling khusus dari nilai keempat unsur ini adalah permainan menarik yang terbawa dalam praktek keempatnya antara keberadaanmu sebagai diri dalam dirimu sendiri dan diri di dalam lingkungan. Permainan menarik yang bisa kamu lakukan dalam membuat garis acting yang tak terputus-putus dari dalam dirimu ke lingkungan di luar dirimu dan sebaliknya. Dan seluruh permainan itu dalam caranya masing-masing berlaku dan berlangsung dalam kerja keempat unsur tersebut. Napas dan hidup yang di bawahnya. Acting dimulai sebagai upaya estetis dalam menggambarkan hidup. Bukan hanya hidup satu tokoh yang kamu lakoni, tapi hidup dari sebuah dunia di mana tokoh yang kamu lakoni berada di dalamnya. Tak heran jika kemampuan melalui acting bersama orang lain umumnya lawan main. Gunakan ini. Merupakan salah satu pertanda kedewasaan dan keunggulan actingmu. Napas membawa hidup. Mula acting itu bukan hanya hidupmu, tapi juga hidup dunia. Dalam acting itu juga berarti hidup peranmu dan semua orang di dunia peran. Dalam kasusmu, kamu adalah pusatnya. Napas adalah keterputusan diri dalam diri. Dengan bernapas, kamu kembali pada dirimu dari perjalananmu yang jauh keluar dirimu. Karena begitu lekat dengan hidup, seperti udara yang dihirupnya, napas seringkali tidak disadari adanya. Seorang aktor yang baik tidak akan terbawa dalam ketidakpedulian yang sama atas napas. Seorang aktor yang baik akan menyadari napas dan karenanya bernapas dengan baik dalam hidupnya dan dalam aktingnya. Bernapas dengan baik adalah bernapas dengan tertib. Dalam arti ini, ia akan membantu bekerjanya ketiga unsur dasar yang lain. Napas dalam hal ini bisa dibilang adalah titik pusat acting. Bahkan seorang penapas radikal akan menganggapnya sebagai dasar dari dasar. Dalam latihan acting, napas seringkali hanya dilatih dalam kaitannya dengan penguasaan dan penggunaan suara. Ini tidak keliru, hanya saja tidak cukup. Napas seharusnya dilatih sebagai titik pusat acting. Jika kamu melatih napasmu agar bisa memainkan suaramu, tidak sadarkah kamu bahwa kamu juga melatih napasmu agar bisa memainkan tubuhmu? Mengangkat suara dan merendahkannya seketika membutuhkan penguasaan napas yang baik. Menundukkan tubuh dan meluruskan seketika juga membutuhkan penguasaan napas. Tidak percaya? Tanyakan kepada para penari. Semua juga penting napas pada tubuh dan suara. Begitu juga pentingnya napas pada seluruh lampu acting. Bahkan jarang disadari, kemampuan kamu bertahan dalam dunia imajiner peranmu sangat tergantung pada penguasaan napasmu. Tidak selalu bersifat langsung, tapi jelas bisa dirunut. Menjadikan napas sebagai titik pusat acting adalah mempraktekannya dalam semua laku acting. Rusaknya napas dalam laku actingmu adalah rusaknya seluruh laku acting. Napas yang rusak dalam laku acting adalah napas yang gagal membentuk garis acting tak terputus lewat relaksasi, konsentrasi, dan kesadaran. Napas yang baik dalam acting adalah napas yang terhubung dengan seluruh acting. Dan napas terhubung dengan seluruh laku actingmu lewat ketiga unsur dasar lainnya. Bernapaslah dengan tertib dan actingmu akan berlangsung damai. Relax acting, dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa lebih dulu berada dalam situasi relax, tanpa relaksasi, acting adalah omong kosong yang menyedihkan. Bukan bagi orang lain yang bisa tertipu oleh ensemble laku acting, kejeniusan, pengarangan, dan atau kecakapan sutradara.
Tapi bagimu, dalam obrolan pribadi, Didi Petet banyak berkisah soal hidupnya berkesenian dan seperti saat mengajarkan akting yang menjadi keahliannya. Obrolan-obrolan itu mengajarkan begitu banyak hal, tentu dan terutama soal akting. Saya tidak pernah bisa menduga sambutan orang lain terhadap laku akting saya, katanya. Sambutan yang adem, padahal saya merasa sudah berakting total. Atau sambutan yang meriah, padahal saya berakting biasa-biasa saja. Tapi saya sudah lama berhenti menduga-duga sambutan orang lain dan memilih untuk fokus pada akting saya semata. Ada terlalu banyak faktor yang mendorong munculnya sambutan, tapi hanya ada satu faktor yang akan mengamankan akting saya: relax. Berakting dengan relax adalah berakting biasa-biasa saja. Berakting total adalah ungkapan yang terlalu bombastis dibanding kemungkinan untuk mewujudkan. Kita bahkan tidak pernah tahu setan jenis apa akting total itu. Berakting biasa-biasa saja adalah melakukan akting sebagaimana mestinya. Melakukan akting sebagaimana mestinya adalah melakukan akting sebagai seni mencipta peran. Avandi adalah seorang perupa. Dia menggunakan begitu banyak perangkat rupa seperti cat dan kanvas untuk satu tujuan: mencipta rupa. Hasilnya adalah sebuah lukisan yang indah. Avandi menjadi maestro seni rupa karena dia tidak lagi punya persoalan dengan perangkat seni. Cat dan kanvas juga bentuk dan warna. Dia bisa menggunakan semua perangkat itu dengan nyaman karena dia tidak lagi melukis dengan semua perangkat itu. Avandi melukis dengan rileks. Begitu juga seharusnya seorang aktor. Tubuh dan suara juga emosi dan ekspresi harus bisa digunakan dengan nyaman. Seorang maestro seni peran seperti Didi Petet tidak lagi berperan dengan tubuh dan suaranya, tidak lagi teratur pada setan totalitas emosi dan ekspresi. Didi Petet berakting dengan rileks. Kelirunya kita sering melakukan relaksasi sebelum latihan. Tapi pada saat berlatih akting, semisal berlatih peran, kita tidak lagi rileks. Lalu apa gunanya melakukan relaksasi untuk mengusir ketegangan? Jawabku, keliru lagi. Ketegangan bukan angin busuk yang bisa kamu keluarkan kapan saja kamu mau atau akan keluar sendiri pada saat-saat tertentu. Karena itu, jangan melakukan relaksasi seperti hendak kentut. Ketegangan adalah sesuatu yang inherent di dalam diri. Kamu pasti akan terus berurusan dengan ketegangan sepanjang kamu masih menggunakan pikiran. Ya wajar dan baik-baik saja sebagai mekanisme untuk memperingatkan kamu akan bahaya atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Relaksasi tidak dimaksudkan untuk mengusir ketegangan seperti kamu mengusir angin busuk dari perut. Relaksasi dalam urusan ini ada upaya yang bersifat terus-menerus untuk berurusan dengan ketegangan. Relaksasi seharusnya dilatih untuk membuat kita rileks dan dalam akting, seperti juga dalam semua aktivitas seni lainnya. Rileks berarti tak lagi punya persoalan dengan perangkat-perangkat akting kita. Semisal tubuh dan suara juga emosi dan ekspresi. Menjadi rileks dalam akting berarti menjadi alamiah dalam seluruh laku akting kita. Menjadi biasa-biasa saja. Dalam arti ini, relaksasi bukan suatu bentuk latihan yang kamu lakukan sekali dan sudah itu jadi. Relaksasi pun sebagai latihan adalah sesuatu yang harus terus-menerus kamu lakukan sebelum, sementara, dan seusai kamu melakukan akting. Kamu mungkin biasa menggerak-gerakkan tubuh dengan cara tertentu guna mencapai relaksasi. Mengatur pernafasan juga menenangkan pikiran. Itu sebelum kamu melakukan akting. Lalu bagaimana kamu melakukan relaksasi saat sedang melakukan akting? Ketika kamu panik, apa upayamu untuk menenangkan diri, menertibkan napasmu? Tidak ada relaksasi tanpa napas yang tertib. Itu kuncinya. Saat berperan, kamu tidak harus menggerak-gerakkan tubuh dan bermeditasi. Bayangkan, relaksasi penonton jika pemeran Helga Gabler sedikit-sedikit bergerak aneh dan duduk bermeditasi dalam gaya lotus sempurna. Dan itu hanya karena sang aktor ingin melakukan relaksasi dalam akting.
Menurut saya, almarhum Mas Didi Petet adalah guru yang tidak pernah menggurui. Saya bersyukur sempat bermain dan belajar dari beliau. Banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. Almarhum juga adalah aktor idola saya semasa kecil. Dan beliau yang membuat saya ingin menjadi seorang aktor, Chico Jericho. Dalam acting, ketika kamu sedang berperan, relaksasi cukup dilakukan dengan menertibkan napasmu. Itu pun kamu lakukan dengan sadar hanya saat kamu merasa panik atau mengalami persoalan dengan perangkat acting. Tertibkan napasmu saat kamu misalnya kesulitan menyesuaikan emosimu dengan situasi yang menuntut itu. Apakah itu tidak akan membuat keluar dari peran? Tidak. Itu adalah hal paling wajar yang dilakukan orang. Kapan saja dan di mana saja. Setidaknya dalam sejarah Homo sapiens, kamu sendiri sering melakukan itu. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Dan itu menjadi bagian yang wajar dan realitas keberadaanmu sebagai seseorang. Entah saat kamu menjadi murid sekolah dasar yang akan menghadap kepala sekolah, maupun saat kamu menjadi kepala sekolah saat harus menghadap kepala dinas pendidikan. Kamu bisa mengatur nafasmu saat merasa tegang. Dalam acting, kamu memang menyadarinya, tapi dengan latihan yang terus-menerus, pembiasaan yang berlanjut, kamu akan menjadi relaksasi semacam itu sebagai kebiasaan, menjadi otomatis. Aktivitas itu akan berlangsung secara wajar dan percayalah, akan menjadi sesuai dengan peran apapun yang kamu lakoni. Entah saat kamu berperan sebagai estragon atau saat kamu melakoni kabayan. Bernafaslah dengan tertib ketika kamu ingin rileks. Setelah muncul sedikit ketegangan. Perhatian, bernafaslah dengan tertib. Fokus atau mampus. Di atas panggung atau di depan kamera, cara terbaik untuk membunuh peranmu adalah dengan membunuh konsentrasi. Membuyarkan fokus perhatianmu dari peran dan dunia peran. Tatap mata lawan mainmu dan sadarilah bahwa dia adalah Yuda tanpa anak, putra sulung produser film yang sedang kamu lakoni, dan dia pernah memuji kecantikan. Pikirkan bagaimana caranya agar dia mengajak kamu makan malam setelah syuting ini, dan kamu akan mendengar sutradara berteriak, "Kak!" Karena kamu lupa di kamu. Itu adalah cara yang paling efektif dan efisien, paling langsung dan paling kuat untuk membunuh konsentrasi. Melakukan yang sebaliknya, fokus pada peran dan dunia peranmu adalah cara paling efektif dan efisien untuk berkonsentrasi. Konsentrasi adalah pemusatan pikiran dan perhatian pada satu hal. Itu adalah definisinya di dalam kamus dan juga di dalam acting. Dan definisi ini tidak dibuat untuk semata menyederhanakan masalah. Adapun dan bagaimanapun berkonsentrasi, berfokus, memusatkan perhatian selalu berarti mengarah pada sesuatu. Terarah pada banyak hal bukanlah konsentrasi, tapi bukankah ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam suatu laku acting pada suatu adegan? Benar. Itu adalah kenapa konsentrasi dalam acting disebut sebagai konsentrasi distributif. Artinya, konsentrasi yang disebarkan. Artinya memang seperti ini. Tapi bagaimana melaksanakannya? Itu yang sering disalahpahami. Konsentrasi distributif tidak dilakukan dengan menyebarkan perhatianmu pada banyak hal. Memang benar bahwa ada banyak sekali yang harus kamu perhatikan dalam sebuah lakon dalam mana kamu untuk berperan. Tapi konsentrasi saat kamu laksanakan hanya akan terarah dalam satu waktu pada satu hal. Dalam saran yang menarik dikatakan, arahkan perhatianmu pada apa yang harus dilakukan peran, lalu biarkan semua yang terjadi dalam arah perhatianmu.
Contoh yang paling sering digunakan untuk menunjukkan cara kerja konsentrasi distributif ini adalah saat kamu menjadi sopir. Mobil yang kamu bawa bisa tiba di tempat tujuannya tanpa kurang suatu apa karena kamu berkonsentrasi. Tapi saat itu, kamu dan semua orang lain tahu benar bahwa kamu tidak hanya memusatkan perhatianmu pada jalan, atau pada kemudi mobil, atau pada rem dan gas, atau pada persneling. Lalu kemana konsentrasimu tertuju? Konsentrasimu tertuju pada satu hal, mengendarai. Apa yang harus kamu lakukan saat sholat? Apakah dengan mengingat berapa rakaat kamu sholat dan tahu kapan kamu harus menyelesaikan sholat? Kamu tidak lagi berkonsentrasi pada sholat. Apa yang harus kamu lakukan pada suatu adegan dalam suatu momen di panggung atau di depan kamera adalah fokus dan konsentrasi. Bahasakan satu adegan secara umum tapi konkret sebagai tindakan yang jelas dalam misalnya mengendarai mobil. Dengan berkonsentrasi pada tugas itu, kamu secara otomatis akan memegang kemudi sambil menginjak pedal dan meraih persneling. Boleh ditambah dengan memperhatikan jalan raya sambil ngobrol soal tim kuat dengan kawan di sebelah. Dengan berkonsentrasi pada apa yang harus kamu lakukan dalam bahasa yang umum, konkret dan jelas, maka segala hal lain akan mengikuti dengan wajar. Sewajar kamu menginjak rem saat berkonsentrasi mengendarai mobil. Bernapaslah dengan tertib ketika kamu harus kembali berkonsentrasi setelah perhatianmu sempat berpindah. Tambatkan perahumu. Bagian ini bukan traktat filsafat pikiran untuk menentang penolakan Daniel Dennett terhadap eksistensi kesadaran. Setiap pelaku akting menyadari pentingnya kesadaran sebagai cara terbaik dan termudah untuk mengendalikan diri dalam akting. Mengendalikan egomu agar tidak mengganggu peran. Kesadaran sebagai keadaan menjadi paham adalah unsur dasar seni peran yang mampu membawa kemajuan. Sama seperti nafas, relax dan fokus. Menjadi sadar adalah hutan yang tidak mudah dikenal. Apa yang menarik dari kesadaran adalah eksistensinya yang begitu saja. Kita tidak menyadari kesadaran hingga kita menemukan. Seperti para filsuf, dalam akting kita juga tak perlu merenunginya tapi harus mengarahkan. Kesadaran dalam akting adalah kondisi menjadi paham atas apa saja yang sedang berlangsung dalam dunia peran. Kesadaran yang dimaksudkan sebagai kendali atas ego dengan menjadi kendaraan yang paling aman bagimu untuk bertolak dari ego dan mengarungi samudera imajinasimu sebagai peran. Dalam arti ini, kamu tidak menjadi peranmu kecuali dengan sadar, dengan memahami benar siapa peranmu, apa yang terjadi padanya, dan bagaimana peranmu akan bersikap. Singkat kata, dengan menunggangi kesadaranmu, kamu menjadi peran. Dan bukanlah kesadaran yang terlalu kuat akan menjebak kamu berperan secara mekanis. Itulah kenapa kamu harus menunggangi kesadaranmu, bukan ditunggangi oleh kesadaran. Aktor yang berperan mekanis oleh kesadaran yang terlalu kuat, itu namanya ditunggangi oleh kesadaran. Menunggangi kesadaran adalah menggunakan kesadaran untuk membawamu pada tujuan. Kamu tidak perlu memikul perahu yang kamu gunakan untuk berlayar jika kamu telah tiba di tanah seberang. Kira-kira begitu nasihat dalam ajaran Sang Buddha. Begitu pula adanya dengan kesadaranmu dalam melakukan. Jika kamu hendak berperan, maka sadarilah peranmu dan segala sesuatu yang terkait dengan itu. Tapi setelah kamu menjadi peranmu, atau katakanlah setelah sutradara telah berteriak action, tinggalkan kesadaranmu dan bermainlah sesuai dengan apa yang telah kamu latih. Action! Meninggalkan kesadaranmu setelah menjadi peranmu adalah meninggalkan pemahamanmu atas peranmu dan memasuki dunia lain. Melakoni peranmu dengan ribuan pengetahuan di dalam kepalamu, itulah yang membuat kamu berperan secara mekanis. Percaya pada latihan, pada dirimu, dan hubungannya dengan peran. Pada dunia imajinasimu dan keindahannya, lalu lakukan akting. Sekali lagi, akting adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu paham.
pelajaran soal acting dari kata-kata Mas Didi. Soal kita memberikan rasa, dan soal kita nggak boleh egois dalam berakting. Karena seperti kata Mas Didi, aktor yang hebat adalah aktor yang bisa membuat teman aktornya main bagus. Lalu di mana kesadaranmu saat kamu telah meninggalkannya? Jika kamu harus selalu tersadar, inilah ada permainan yang menarik dari apa yang disebut menyadari sebagai peran. Bayangkan kamu adalah sesuatu yang menghadapi dua bentuk kesadaran dari dua bentuk ini. Kesadaran dari ego peranmu dan kesadaran dari ego pribadi. Yang kamu tinggalkan ketika berperan adalah kesadaran dari ego pribadi. Untuk memasuki kesadaran dari ego peranmu, ini adalah penjelasan yang skill secara logis tapi mungkin saling menjelaskan. Karena itu kita mesti kembali pada contoh sang Buddha. Katakanlah yang kamu tambahkan setibamu di tanah seberang adalah perahu dan kamu kini melanjutkan perjalananmu dengan mengendarai pedati. Perahu yang kamu tambahkan adalah ibarat bagi kesadaran dari ego pribadi, dan pedati yang kamu tumpangi adalah ibarat bagi kesadaran dari ego peran. Tentu saja ia selalu adalah kesadaran yang sama, tapi yang kesadaranmu. Tapi ia telah berganti rupa dari kesadaran egomu menjadi kesadaran peran. Apakah keterangan ini terlalu membingungkan? Ataukah terbayang olehmu bahwa itu terlalu sulit untuk kamu lakukan? Ya. Tidak untuk pertanyaan pertama. Yang perlu kamu lakukan untuk paham adalah bahwa selalu ada kamu, ada egomu, dan ada peran. Tidak untuk yang kedua, karena jika kamu mampu meninggalkan egomu demi mendapatkan maaf dari pacarmu, maka jelas kamu adalah kamu dan egomu ternyata adalah sesuatu yang artinya kamu ternyata bisa meninggalkan ego. Bernapaslah dengan tertib saat kamu hendak mengganti rupa kesadaran alias mengganti dalam. Keempatnya, bekerja sungguh. Bagaimana keempat unsur dasar acting itu bekerja? Keempat unsur dari bekerja secara simultan satu sama lain. Artinya kamu harus memungkinkan keempatnya bekerja sama dan bersama-sama dalam seluruh laku acting. Keempat ini bekerja terus-menerus saat kamu berakting. Artinya kamu harus membiarkan keempatnya bekerja terus-menerus di sepanjang laku acting. Keempat unsur ini bekerja secara alamiah dalam acting. Artinya kamu harus membebaskan keempatnya bekerja secara alamiah di tengah laku acting. Keempat unsur ini bekerja untukmu bagi laku acting. Artinya keempat itu bekerja satu sama lain. Mengingat, bernapaslah dengan tertib dan aktingmu akan berlangsung damai. Bernapaslah dengan tertib ketika kamu ingin kembali rileks setelah muncul sedikit ketegangan. Bernapaslah dengan tertib ketika kamu harus kembali terkonsentrasi setelah perhatianmu sempat buyar. Bernapaslah dengan tertib saat kamu hendak mengganti rupa kesadaran alias berganti kendaraan. And action. Masalahmu adalah prosesmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses diartikan sebagai runtutan perubahan peristiwa. Dalam perkembangan sesuatu, dalam aktingnya Didi Petet, proses dimaksudkan sebagai keadaan berlanjut dan terus berubah dari aktivitas hidup dan latihan. Dengan demikian, bisa dilihat bahwa bagi seorang aktor, proses berlangsung dalam dua wilayah yang saling terkait, praktek hidup dan latihan akting. Hasil dari proses dalam praktek hidup adalah apa yang disebut sebagai pengalaman. Hasil dari proses dalam akting adalah kecakapan fisik dan psikis untuk berperan. Di atas panggung atau di depan kamera,
Kedua, wilayah proses itu harus mampu kamu hubungkan satu dengan yang lain secara wajar. Jika tidak ada hubungan yang tercipta, maka kamu akan bermain mekanis karena hanya mengandalkan latihan, atau kamu akan bermain kosong karena hanya mengandalkan pengalaman. Permainan mekanis akan membuat kamu berperan dalam klise-klise aksi dan ekspresi. Seorang jenderal harus tegap dan seorang pengemis harus membungkuk. Belajar dari proses, menghargai proses, dan percaya pada proses. Didi Petrus. Permainan kosong akan membuat kamu tak peduli apapun peran yang kamu lakoni. Entah jadi jenderal atau jadi pengemis, orang hanya melihat pemeran yang sama. Latihan itu harus karena akan membiasakan dirimu dengan berbagai peran yang mungkin kamu lakoni. Masalahnya, latihan tidak akan pernah cukup berguna jika tidak terhubung dengan pengalaman hidup. Percayalah, apapun yang menjadi masalahmu dengan peranmu, semua itu adalah persoalan proses kamu latihan dan proses kamu mengumpulkan pengalaman. Karena itu, latihan acting yang baik akan selalu bisa mengantarkan kamu pada pengalaman hidupmu sendiri. Proses dalam praktek hidup dan mempertahankan kamu dengan pengalaman. Kewajibanmu sebagai aktor adalah membuka diri pada semua itu dan menyimpan semua itu sebagai harta yang berharga bagi senimu. Adapun proses dalam acting akan membekali kamu dengan kemampuan teknis untuk menggali ke dalam dirimu, mencari dan menggunakan semua pengalamanmu dalam hidup, dan mengulang semua itu kapanpun kamu perlu. Latihan yang baik akan mempersiapkan tubuh dan suaramu untuk memikul beban karakter yang kamu lakoni sekalian dengan seluruh isi psikologisnya. Upaya agar kamu menjadi peranmu, bukan hanya memainkannya. Maka ketika kamu bermasalah dengan peranmu, kamu sesungguhnya tengah bermasalah. Kamu sesungguhnya tengah bermasalah dengan prosesmu. Sudah cukupkah kamu berproses? Sudahkah kamu menghargai prosesmu? Belajar dari proses, percaya pada proses. Menghargai proses adalah belajar dari proses dan percaya pada proses. Belajar dari proses akan mempersiapkan kamu dengan kecakapan teknis dan kekayaan batin. Percaya pada proses akan memudahkan kamu untuk menghubungkan keduanya dalam satu peran. Belajar dari proses adalah belajar dari praktek hidup dan latihan acting secara terus-menerus dan berubah bersamanya secara aktif. Seperti yang sudah disinggung pada sebagian sebelumnya, inti dari praktek hidup seorang aktor adalah mengalami, secara khusus mengumpulkan pengalaman batin. Adapun inti dari latihan acting adalah menggali kembali seluruh pengalaman itu dan mengekspresikannya lewat tubuh dan suara. Pengalaman itu bisa pengalaman emosional dari kedalaman psikologismu, pengalaman kognitif dan lumbung pengetahuan atau pengalaman observasional dari lingkungan sekitarmu. Percaya pada proses adalah percaya pada perubahan yang terjadi padamu sebagai akibat dari praktek hidup dan latihan acting. Sekalian juga percaya bahwa pengalaman hidup dan hasil latihanmu adalah harta dan kuasa terbesar yang kamu miliki sebagai aktor. Dan jika kamu ingin tahu bagaimana menghubungkan proses kehidupanmu dengan proses latihanmu, maka kamu harus percaya pada proses. Kenapa? Karena proses dalam hidup dan latihanmu akan bekerja bagimu untuk membuat hubungan itu. Syarat agar kamu bisa membuat proses itu bekerja bagimu adalah kepercayaan padanya. Itu berarti kamu harus membuka dirimu untuk menjalani proses itu secara berlanjut dan tanpa henti. Caranya juga mudah. Kamu hanya perlu terus mengumpulkan pengalaman dan melatih aktingmu seakan-akan kamu baru pertama kali melakukannya. Dalam bahasa yang sekira religius, kehidupan adalah kesaksian seorang aktor dan latihan adalah ibadahnya. Tubuh yang mampu memikul beban peran. Didi Petet menunjuk tubuh yang bugar sebagai tubuh yang dibutuhkan oleh seorang aktor. Adapun tubuh yang bugar itu adalah tubuh yang mampu memikul beban peran. Peran adalah
adalah apa yang kamu lakoni sebagai aktor. Memikul beban peran adalah menjadi peranmu, menempatkan di kedalaman batinmu dan mengekspresikan aksinya lewat tubuh dan suaramu. Dengan begitu menjadi jelas bahwa tubuh yang dimaksud di sini adalah keseluruhan dirimu, lahir maupun batin, sehingga bisa dipahami bahwa kebutuhan akan tubuh yang bugar adalah kebutuhan akan tubuh lahir dan tubuh batin yang sama bugar. Siap acting? Bicara tentang tubuh yang bugar secara lahir maupun batin, ini adalah juga bicara soal proses. Tubuh batin yang bugar dibutuhkan untuk menempatkan pengalaman peranmu sedemikian sehingga kamu bisa mengalami apa yang dialami peranmu. Itu adalah tubuh batin yang terbuka bagi proses hidup. Adapun tubuh lahir yang mampu mengekspresikan aksi peranmu harus dipersiapkan lewat proses latihan. Karena sementara kamu boleh membohongi orang soal apa yang kamu rasakan dalam perbandingannya dengan apa yang dirasakan peranmu, kamu tidak bisa membohongi orang soal apa yang harus kamu ekspresikan sebagai apa yang merupakan ekspresi peran. Persoalannya, acting sama sekali bukan berbohong, tidak pula berpura-pura. Tidak ada orang yang suka melihatmu berpura-pura melakoni peranmu kecuali mereka sedang kejar tayang. Dan menjadi lebih baik dari aktor kejar tayang bukan sesuatu yang buruk untuk kamu upayakan. Sekalipun kamu hanya akan menjadi aktor dalam program kejar tayang, karena urusan kejar tayang bukan urusanmu sebagai aktor. Sebagai aktor, urusanmu adalah berperan, yakni melakukan acting dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, jangan pernah menganggap enteng latihan acting, sebagaimana kamu tidak boleh menganggap enteng pentingnya membuka dirimu bagi berbagai pengalaman dalam hidup. Keduanya adalah proses yang harus kamu hargai demi kebugaran tubuhmu, lahir maupun batin. Lakukan actingmu dengan rasamu. Lakoni seolah-olah agar kamu tidak berpura-pura. Mari kita bicarakan soal seolah-olah. Dalam kurung as if. Kata seolah-olah telah menjadi sumber masalah dalam acting. Kata ini telah membuat kebanyakan orang beranggapan bahwa acting adalah laku berpura-pura. Lakoni seolah-olah agar kamu tidak berpura-pura. Mari kita bicarakan soal seolah-olah, as if dalam kurung. Kata seolah-olah telah menjadi sumber masalah dalam acting. Kata ini telah membuat kebanyakan orang beranggapan bahwa acting adalah laku berpura-pura, semacam upaya untuk mengelabui atau pada pokoknya menjadi bukan yang sesungguhnya. Beberapa dari kita boleh berpikir bahwa itulah kenyataannya. Artinya ada semacam pembenaran bahwa acting memang adalah laku berpura-pura. Hanya seolah-olah kira-kira begitu. Saya seolah-olah seorang jenderal dan kamu seolah-olah seorang aktivis. Apa bedanya dengan mengatakan bahwa saya pura-pura jadi jenderal dan kamu pura-pura jadi aktivis? Begitu juga dengan apa yang kita lakukan. Kamu seolah-olah mengacungkan pistol dan menembak kepala saya, dan saya seolah-olah terkesiap dan tumbang dengan kepala tertembus peluru. Apa bedanya dengan mengatakan bahwa saya pura-pura mati dan kamu pura-pura membunuh? Jika kita bicarakan tentang kenyataan dari mana kita memandang semua itu, maka yang ada hanya begitu banyak seolah-olah. Dengan bahasa yang sekira sarkas, kamu bisa bilang itu berpura-pura. Tapi jika pandangan kamu luaskan dan pertimbangan atas kenyataan imajiner juga kamu sertakan, maka kamu akan tahu bahwa memang ada perbedaan yang sangat mendasar antara seolah-olah dengan berpura-pura.
Kamu mungkin hanya belum merasakan saja. Dan kamu tidak perlu jadi aktor untuk bisa merasakan itu. Jika kamu cukup peka dan terbuka, maka kamu tidak akan merasa sedang berpura-pura ketika kamu meneteskan air mata saat menyaksikan sebuah adegan film yang menyentuh. Sebagai penonton yang menyaksikan sebuah dunia seolah-olah dalam gambar bergerak, kamu bisa terbawa perasaan. Sedemikian sehingga tak bisa menahan tetes air matamu. Kamu mestinya pernah mengalami itu atau yang seperti itu. Ada setidaknya dua proses umum dalam hal ini. Pertama, kamu masuk ke dalam dunia seolah-olah itu dalam arti kamu percaya dunia itu adalah dunia nyata dengan segala kebenarannya. Kedua, kamu terlibat di dalam sehingga bisa merasakannya dalam arti bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan dalam keterlibatanmu dengan kenyataan imajiner itu. Kata-kata kuncinya percaya, nyata, benar, terlibat, dan merasakan. Penjelasannya, jika kamu percaya bahwa itu nyata dan apa yang terjadi bisa dibenarkan terjadi, maka akan sangat mudah bagi kamu untuk melibatkan perasaanmu di dalamnya. Sampai di sini, masihkah seolah-olah sama dengan kepura-puraan? Terpikirkah bagaimana teganya kamu membiarkan penonton membeli karcis hanya untuk melihat kebohonganmu sebagai seorang aktor? Didi Petet. Lalu kita bicara soal rasa. Jangankan bicara soal meneteskan air mata. Ketika kamu ikut merasakan ketegangan dalam sebuah film saja, kamu sesungguhnya telah menerima bahwa apa yang kamu saksikan adalah sebuah kenyataan, seimajiner apapun ia. Dalam beberapa waktu, ketika kamu menonton apa yang terjadi padamu adalah kehendak untuk menerima apa yang kamu saksikan sebagai kenyataan. Setidaknya sebagai kenyataan dalam kerangka film itu sendiri. Itu dari sudut pandang penonton. Apresiat. Sekarang mari kita bicara dari sudut pandang aku sendiri. Yang ini sudut pandang seorang aktor. Dalam dunia kenyataan tunggal, seorang rasionalis kaku berhati batu. Saya bukan seorang jenderal dan kamu bukan seorang aktivis. Dalam dunia kenyataan tunggal itu, apa yang saya dan kamu lakukan adalah memainkan sebuah peran seperti kita memainkan boneka Batman di atas meja. Kamu memegang peranmu dan mengarahkannya kemana kamu suka atau kemana ceritamu mengarah. Menggerakkan tangannya, kakinya, dan seluruh tubuhnya. Menjerit marah, melompat dan memukul, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam dunia imajinasi kesenian, saya harus bersungguh-sungguh menjadi jenderal dan kamu harus bersungguh-sungguh menjadi aktivis. Dengan kata lain, saya memang jenderal dan kamu memang aktivis. Tak lebih dan tak kurang. Dalam kenyataan imajiner itu, dunia yang saya dan kamu hadapi adalah dunia yang sungguh-sungguh nyata. Dunia nyata di mana kita akan berhadapan dengan segala permasalahan dan berupa mencari solusi. Dan titik pijak dari mana dunia imajiner itu menjadi kenyataan adalah beberapa kata kunci tadi. Kepercayaan, kenyataan, kebenaran, keterlibatan, dan perasaan. Tak perlu lebih dan tak bisa kurang dari kelima kata kunci ini. Semuanya karena rasa. Kamu harus percaya pada dunia di dalam naskah itu, menghadapinya sebagai kenyataan dan memperhitungkan segala sebab dan akibat yang terjadi di dalamnya sebagai kebenaran dengan cara terlibat di dalamnya lewat peran. Jika kepercayaan membawamu masuk ke dalam dunia itu, maka keterlibatanmu sebagai peranmu muncul sebagai dialektika antara kenyataan dan kebenaran dunia itu dengan perasaan. Dalam satu laku akting, keempat kata kunci itu jumbuh jadi satu lewat rasa. Kamu percaya karena rasa. Kepercayaan tidak akan cukup jika kamu tidak merasakannya. Kenyataan dunia imajiner itu akan sulit kamu rasakan jika kamu tidak percaya. Tapi kepercayaanmu akan kenyataan itu hanya bisa kamu buktikan dan jaga lewat rasa. Kamu percaya karena rasa.
Kepercayaan tidak akan cukup jika kamu tidak merasakannya. Kenyataan dunia imajiner itu akan sulit kamu rasakan jika kamu tidak percaya. Tapi kepercayaanmu akan kenyataan itu hanya bisa kamu buktikan dan jaga lewat rasa. Rasa adalah bukti sekaligus menjaga kepercayaanmu pada kenyataan di dunia peran. Misalnya, jika di dalam dunia imajiner itu kamu harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kekasihmu mati, maka adalah rasa yang kamu miliki yang dapat memberikan bentuk pada kenyataan itu untuk kamu percaya. Dukamu, katakanlah, adalah bentuk kepercayaan. Percaya pada kata dan lakumu sehingga penonton teryakinkan bahwa kamu telah melakoni peranmu dengan sungguh-sungguh. Didi Petet. Ringkasnya secara berkebalikan, kamu hanya bisa percaya pada kenyataan bahwa kamu telah kehilangan kekasih jika kamu merasakan dukamu, dan begitu juga kamu hanya bisa merasakan dukamu jika kamu percaya pada kenyataan itu. Seperti itulah rasa bagi kepercayaanmu. Kamu nyata karena rasa. Kenyataan itu sendiri tidak akan cukup jika kamu tidak merasakannya. Bukan hanya merasakannya sebagai kenyataan, terkadang itu malah sulit untuk kamu lakukan. Beberapa aktor pernah mengeluhkan hal ini. Merasakan kenyataan dalam sebuah dunia imajiner bukanlah merasakannya sebagai kenyataan itu sendiri, tapi merasakan dampaknya bagi kamu di dalam peran. Kenyataan adalah sebuah konsep yang terlalu abstrak untuk kamu rasakan. Maka yang bisa dan harus kamu lakukan adalah menghidupi kenyataan itu. Caranya sungguh bersahaja. Lakoni segala sesuatu yang kamu hadapi, hal-hal kecil dan kenyataan dunia imajinermu. Sebab dan akibat yang tak terputus-putus. Dan lakoni semua itu dengan aksi dan reaksi dari peran. Namun yang terpenting, lakukan aksi dan reaksi itu dengan perasaan. Jangan membiarkan ada satupun gerak atau diammu yang tidak terisi perasaan. Jangan membiarkan bahkan kedipan matamu kosong dari perasaan. Yang ada perasaan peran. Jangan pernah lengah dengan perasaan. Kamu benar karena rasa. Begitu juga kebenaran duniamu tidak akan cukup tanpa perasaan. Kebenaran dan kenyataan terkait erat dalam sebagian gagasan filsafat secara ontologis. Yang nyata juga bermakna, yang benar. Tapi setidaknya secara konseptual keduanya bisa dibedakan pun di dalam acting. Melakukan sesuatu dengan benar akan membuat aksi itu menjadi nyata. Jika kamu benar merasakan kemarahan, maka kemarahan itu memang nyata, setidaknya bagimu. Dan jika kamu benar dalam mengekspresikan keamarahanmu itu, maka kemarahan itu juga menjadi nyata. Kali ini bagimu dan bagi orang lain seperti lawan main dan penonton. Dengan kata lain, aksi yang mengekspresikan perasaanmu adalah pembenaran bagi kenyataan duniamu. Dan pembenaran itu akan menjadi kebenaran bagimu dan bagi orang lain. Menjadi benar dalam acting adalah membenarkan imajinasimu. Adapun membenarkan imajinasimu adalah merasakannya dengan benar-benar dan benar-benar merasakannya. Merasakannya dengan benar adalah persoalan mengalami rasa dalam ketepatannya. Benar-benar merasakannya adalah persoalan acting secara bersungguh-sungguh. Kebenaran duniamu dan kenyataan yang dibentuk dari remah-remah kebenaran itu hanya akan tampak pada penontonmu lewat detail-detail aksi dan reaksimu sebagai pembenarannya. Dan peranmu juga terbentuk dari situ. Jangan berangkat dari apa yang kamu bayangkan soal peranmu, tapi lakoni apa yang kamu rasakan dari peranmu. Ringkasan dunia nyata yang kamu hidupi lewat peranmu dibangun dengan kebenaran-kebenaran yang bertebaran dalam setiap peristiwa yang kamu hadapi, dan bagaimana kamu melakukannya, aksi dan reaksi sebagai pembenarannya. Kamu terlibat karena rasa. Jika kepercayaan, kenyataan, dan kebenaran tidak pernah cukup tanpa perasaan, maka begitu pula adanya dengan keterlibatan sebagai kata kunci bagi aktingmu. Keterlibatanmu dalam dunia imajiner itu tidak akan cukup tanpa perasaan. Bahkan bisa dibilang bahwa tidak ada keterlibatan dalam dunia imajiner naskah tanpa ada perasaan dalamnya. Kamu hanya bisa terlibat dalam dunia yang dibangun oleh pengarang naskah dan dirancang panggungkan oleh sutradara lewat perasaan. Kenapa?
Karena seluruh aksi dan reaksimu hanya bisa menjadi benar dan tampak nyata jika memuat perasaan. Lebih dari itu, perasaanmu sendiri adalah ukuran yang tepat bagi keterlibatan. Sejauh apa kamu merasakan kebenaran dari segala sebab dan akibat yang berlangsung di dunia imajiner itu dapat mengukur sejauh apa kamu telah terlibat dalam kenyataan dunia imajiner itu. Jika kamu belum benar-benar merasakannya, maka kamu belum benar-benar terlibat di dalamnya. Dan jika kamu belum benar-benar terlibat di dalamnya, bagaimana kamu akan melibatkan penonton di dalamnya? As if I am a physician, what do I have to do? Di suatu tempat pada suatu masa dalam suatu keadaan tertentu, sekiranya saya seorang dokter, apa yang harus saya lakukan? Kata as if yang merupakan mantra Stanislavskian dan menjadi bahan renungan serius di Pet-Pet. Ini bisa juga diindonesiakan sebagai sekiranya. Dalam pelik berbahasa, kata sekiranya tak beda dengan seolah-olah. Satu hal jelas dari ungkapan yang sudah menjadi populer itu adalah yang disebut sekiranya atau seolah-olah itu mestinya hanya semacam pemicu yang bersifat kognitif bagimu untuk memasuki dunia imajiner. Maksudnya hanya urusan bagaimana kamu akan menemukan aksimu lewat pemikiran logismu. Setelah hal itu menjadi jelas bagimu, yakni apa yang harus kamu lakukan, maka yang kamu butuhkan berikutnya adalah rasa. Di sini pada tahap ini, ketika perasaan telah kamu libatkan, apa yang seolah-olah telah menjadi sungguh-sungguh. Serius, kamu memang seolah-olah seorang dokter. Tapi kamu tidak seolah-olah sedang bersedih atau seolah-olah sedang meneteskan air mata. Kamu harus bersungguh-sungguh merasakan sedih dan meneteskan air mata sebagai ekspresi. Jadi apapun yang kamu pahami soal seolah-olah, ia hanyalah pemantik bagi imajinasimu untuk memasuki dunia nyata dari peran. Selebihnya, apapun yang kamu lakukan, semuanya adalah apa yang dilakukan peranmu, dan kebenaran peranmu hanya bisa kamu jaga lewat aksimu dengan kebenaran rasamu. Artinya tanpa rasa yang bersungguh-sungguh, kamu tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran peranmu. Bukan yang menjadi peranmu, yang bisa kamu lakukan hanyalah memainkannya, menjadi dalang dari wayang yang disebut peran. Aktor bukan dalang dan peran bukan wayang. Hubungan aktor dengan perannya bukan hubungan memainkan, tapi hubungan melakoni, menjalani, menjadi. Dan napas bagi kemenjadian itu adalah rasa. Sampai di sini, kira-kira kita tahu bahwa soal rasa bukan lagi seolah-olah. Karena seolah-olah hanya dimaksudkan untuk memberimu sebuah dunia imajiner yang akan kamu hidupi sebagai peran. Dan kamu hanya bisa hidup di dalam dunia imajiner jika kamu menjadi peran. Rasa yang tidak seolah-olah, sekali lagi, begitu kamu tahu dan sudah memutuskan mengenai apa yang harus kamu lakukan sebagai peranmu dalam adegan per adegan dari lakonmu, kamu harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tapi tingkat kesungguhanmu tidak diukur oleh lakumu itu sendiri, melainkan oleh rasa sebagai penggeraknya. Ketika kamu menembak kepala sang jenderal, kamu tidak benar-benar sedang membunuh, tapi kamu benar-benar menembak. Dalam
arti peduli setan itu pistol dengan peluru kosong atau bahkan pistol kayu. Dan terutama, kamu juga benar-benar hendak mati. Dalam contoh itu jelas terbaca bahwa laku membunuh kamu hanya seolah-olah, tapi cara kamu melakukannya bisa menjadi begitu nyata bagi penonton, bahkan oleh lawan mainmu. Karena kamu memang merasakan, katakanlah, kebencianmu pada sang jenderal ketika kamu menarik pelatu. Dan kamu tidak harus benar-benar menembak kepalamu sendiri setelah itu, tapi kamu harus benar-benar hendak bunuh diri dengan merasakan kemenangan setelah menyelesaikan tugasmu membunuh jenderal kepala itu. Yakinlah, bahkan matamu akan menggambarkan itu kepada penontonmu jika kamu bersungguh-sungguh merasakan aksimu. Kamu mungkin akan tersenyum tipis dan dor, kepalamu meledak. Pistolmu tidak benar-benar meledak, kepalamu bahkan tak terluka segores pun. Sutradara berteriak, "Cut!" Dan kamu harus membersihkan noda merah seolah darah di kepala. Dan jika adeganmu berhasil, itu karena kamu berhasil melakukan dengan perasaan yang bersungguh-sungguh. Jika orang lain sudah tahu, Tuhan juga harus tahu. Jika Tuhan sudah tahu, orang lain tidak perlu tahu. Begitu kata Mas Didi. Tiga makna rasa. Kata rasa dalam bahasa Indonesia memiliki banyak makna ketika dihubungkan dengan urusan acting yang sedang kita bicarakan. Kita telah membicarakannya dengan mengasumsikan hampir semua makna itu. Karena memang bisa dibilang apapun yang kamu pahami soal rasa, itulah memang yang dimaksud. Tapi ada setidaknya tiga makna rasa yang memang dimaksudkan Didi Petet saat dia mengucapkan kata itu. Kita perlu mencatatnya, bukan hanya untuk memperjelas makna, tapi juga untuk memahami praktek. Raksa dalam makna qualia, persepsi yang kita miliki atas segala sesuatu yang kita alami secara indrawi. Rasa sakit pada gigi, rasa asam pada jeruk, bahkan rasa takjub melihat senja tembakau. Ini adalah berbagai jenis rasa yang terkait erat dengan kelima inderamu. Tanpa dunia di sekelilingnya, peranmu tidak ada artinya. Qualia akan membantu kamu untuk berada dalam dunia peranmu lewat inderamu. Dengan begitu, rasa indrawi ini juga yang akan membantu kamu untuk menghidupi peranmu dengan wajar dan sadar. Jika kamu termasuk aktor yang sering melatih ritual ingatan indrawi, sense memory, dari tradisi Stanislavski, kamu tidak akan asing dengan qualia ini. Rasa indrawi memberimu ruang yang luas bagi penciptaan peran secara kreatif. Kernyit pada wajah, oleh dingin di tanganmu adalah kemungkinan penciptaan peran yang begitu ini. Singkatnya, kamu bisa mengisi acting dengan memanfaatkan qualia lewat ekspresi-ekspresi peran. Rasa dalam makna emosi. Ketika perasaan kita bereaksi terhadap segala hal yang memicunya, rasa marah, rasa senang, dan sejenis. Yang penting dalam makna ini, kamu harus bisa membedakan antara emosi kamu memiliki dengan ekspresi yang muncul akibat emosi tersebut. Kemampuan membedakan antara emosi dengan ekspresi akan menjaga kamu untuk memahami aktingmu sendiri. Sedih adalah emosi, menangis adalah ekspresinya. Senang adalah emosi, tertawa adalah ekspresinya. Emosi yang terlihat adalah emosi yang terekspresikan. Melatih emosi adalah melatihmu merasakan efek dari suatu peristiwa terhadap perasaan emosional. Dan ini penting, memungkinkan hal yang itu terekspresikan. Ekspresi emosional yang terbaik dalam acting adalah ekspresi emosional yang wajar. Ekspresi emosional yang wajar dalam acting adalah ekspresi emosional yang terekspresikan secara seperlunya. Sekali lagi, rasa dalam makna taste, lebih tepatnya cita rasa, ya, semacam selera, atau bahkan bisa dimengerti sebagai kemampuan apresiatif kita terhadap suatu hal. Tes kamu sebagai aktor misalnya bisa menentukan pendekatanmu atas suatu peran. Selera masing-masing.
Ini mungkin adalah makna rasa yang paling abstrak, tapi yang paling akrab. Ia abstrak karena tak mudah ditunjuk bentuk dan kaitannya dengan keberadaanmu secara fisik. Tapi ia akrab karena kamu, seperti setiap manusia lainnya, terdefinisikan bagi orang lain berdasarkan hal itu. Umumnya tes terbentuk, artinya tanpa bentuk yang nyata, dari pendidikan dan pergaulan. Karenanya dalam banyak kasus tes bisa berubah, dan meski terlalu nisbi untuk menunjukkan tes yang baik dari yang buruk, kita bisa menggunakan tes untuk kebutuhan acting. Demikianlah, maka selanjutnya kamu bisa menambahkan sendiri makna-makna rasa yang lain sejauh kamu bisa bertanggung jawab atas hal itu bagi laku acting. Karena mungkin kita bisa berkata bahwa kita baru bisa menyebutkan makna suatu rasa ketika kita merasakannya. Bagi seorang aktor, yang penting memang bukan menamakannya, tapi merasakannya. Ambil contoh, seorang kawan yang tidak dapat mengungkapkan perasaannya, tapi keseluruhannya, diri, tingkah, dan lakunya sepenuhnya berlimpur perasaan. Dalam satu pengertian, kamu lebih membutuhkan perasaan itu bagi aktingmu dibandingkan memberinya nama. Karena kamu lebih butuh untuk merasakannya dan tentu saja bisa mengekspresikannya dengan tubuh dan suaramu. Tapi memahami rasa secukupnya adalah hal yang lain. Dan itu penting. Kasihilah dirimu, karena ia adalah musuh. Dirimu adalah musuhmu. Ada sebuah frasa yang diilhami oleh Alkitab. Kasihilah musuhmu. Dalam akting kita bisa menambahkannya, karena ia adalah diri. Ya, dalam akting, musuhmu yang paling utama adalah dirimu sendiri. Bukan dirimu apa adanya, tapi beberapa hal yang datang dari dirimu oleh berbagai sebab. 3 diantaranya adalah yang paling utama saat kita membicarakan akting. Kita akan membicarakan ketiganya, mencari tahu apa yang bisa kita pahami dari ketiganya, melacak masalahnya, dan memperkirakan solusinya, agar kita bisa melihat ketiganya sebagai suatu kesatuan yang saling terkait, erat, dan dekat, sebagainya pada dirimu. Menyadari dirimu sebagai musuhmu adalah menyadari keburukannya bagi tujuan akting. Dan menyayangi dirimu hanya bisa kamu lakukan dengan menghindari keburukan-keburukannya. Bagi aktingmu, karena bagaimanapun juga tanpa dirimu sendiri kamu tidak akan pernah bisa melakukan akting. Musuh utama seseorang aktor adalah dirinya sendiri. Begitu kata Mas Didi. Yang pertama dari 3 itu kemalasan. Kemalasan bisa datang dari banyak sumber, tapi ia terutama berkaitan dengan satu hal, yakni keengganan untuk melatih tubuh dan suaramu sebagai persiapan bagimu untuk menjadi seorang aktor. Kemalasan berkaitan dengan latihan. Kamu boleh saja memiliki pengalaman yang kaya dengan simpanan batin yang berlimpah, tapi kamu tidak akan pernah bisa menggali dan mengekspresikan semua itu tanpa tubuh dan suara yang siap untuk itu. Sederhananya, kamu bisa saja merasakan kesedihan peranmu dengan sejujurnya, tapi itu tidak menjamin bahwa tubuh dan suaramu cukup siap untuk menariknya keluar dan menjanjikannya bagi kebutuhan akting. Berlatih akting adalah hal pertama dan tentunya yang paling utama dan mempersiapkan dirimu untuk menjadi seorang aktor. Kemalasan untuk berlatih dengan alasan apapun akan menjerumuskan kamu dalam masalah besar. Masalahnya, apa yang akan diberikan kemalasan padamu adalah apa yang paling memalukan yang mungkin ditunjukkan seorang aktor. Ketidaksiapan dan sebagai masalah. Ketidaksiapan muncul dari kurangnya latihan. Entah di atas panggung atau di depan kamera, ketidaksiapan bukan sesuatu yang bisa kamu tutupi dengan cara apapun. Yang malah akan terjadi ketika kamu mencoba menutupinya adalah kehancuran peran. Pernah melihat aktor yang bermain di bawah atau di atas level perannya, seperti berakting tanpa energi atau malah berapi-api tanpa juntrungan? Itu adalah 2 di antara banyak contoh sederhana untuk menemukan aktor yang tidak siap. Dan kamu boleh percaya bahwa setidaknya 3/4 bagian dari ketidaksiapannya itu disumbang oleh kemalasan yang berlatih. Kemalasan untuk berada dalam kerangka latihan. Sekali lagi,
Jangan mempermalukan dirimu dengan ketidaksiapanmu sebagai seorang aktor. Dan memang tidak ada yang lebih memalukan bagi seorang aktor dibandingkan ketidaksiapan. Solusinya, apakah kamu pikir hadir di tempat latihan sudah cukup membuatmu tampak rajin berlatih? Beri kamu argumen untuk mengatakan bahwa kamu tidak sedang ditekuk oleh kemalasan. Menyarankan bahwa kamu siap? Tidak. Masalah yang paling sublim mengenai kemalasan berlatih adalah ketidakdisiplinan dalam berlatih. Kamu mungkin selalu hadir dalam latihan, tapi kamu juga selalu datang terlambat. Itu adalah contoh sederhana dari kemalasan yang sublim. Kamu bisa saja menemukan sendiri banyak contoh sederhana dari kedisiplinan dalam berlatih, dan menemukan sendiri bahwa itu adalah manifestasi yang paling busuk dari kemalasan. Tapi kita mungkin harus bicara soal ketidakdisiplinan yang paling laten dalam diri hampir semua calon aktor. Kemalasan yang sangat halus yang paling siap menerkah dirimu dengan ketidaksiapan. Contoh yang jauh lebih tidak sederhana hingga sering gagal dilihat sebagai kemalasan. Namanya adalah nafsu untuk mengambil jalan pintas dalam berlatih. Kamu mungkin rajin mengikuti latihan, tapi kamu benar-benar malas untuk mengikuti latihan dalam tahap demi tahap. Kamu malas untuk menyelesaikan bagian, menguasainya dengan sungguh-sungguh, menjadikannya kebiasaan peranmu sebagai kebiasaanmu. Istilahnya teknisnya adalah melakukan kebiasaan. Akibatnya, kamu bukan saja tidak akan terbiasa dengan laku peranmu, tapi juga kehilangan kesempatan untuk menguji aktingmu. Dan yang terutama, melewatkan peluang bagi peranmu untuk menemukan keunikanmu. Melewati tahap demi tahap dari latihan akting dengan sempurna adalah syarat bagimu untuk menjadi seorang aktor. Dan itu hanya bisa kamu lakukan jika kamu memiliki disiplin diri yang kuat dalam berlatih. Maka telah menjadi jelas bahwa solusi bagi kemalasanmu adalah disiplin. Buku ini pemikiran almarhum Mas Didi. Semoga pembaca menjadi doa terbaik untuk almarhum Mas Didi. Amin.